Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar terkait dengan ilmu tauhid. Lebih spesifiknya pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan mengenai mad far'i. Jadi sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwasanya mad far'i itu terjadi karena ada dua sebab. Sebagaimana dalam nadhaman dalam kitab Tuhfatul Atfal yang berbunyi wal akharul far'iyyu mauqufun ala sebab kahamzin au sukunin musjalah. Jadi sebab terjadinya mad far'i itu ada dua. Yang pertama sebab adanya hamzah sebagaimana telah kita bahas pada konten sebelumnya yang terbagi menjadi tiga hukum bacaan. Yang pertama yakni mad jaiz, kemudian mad wajib muttasil dan juga mad badal. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sebab terjadinya mad far'i karena adanya sukun. Nah, dalam pembagian yang sukun ini itu dibagi lagi menjadi dua, yakni ada arid dan juga ada asli. Yang pertama terkait sukun yang arid. Ada berapa bacaan hukum mad terkait dengan bagian sukun yang arid ini? Yang pertama yakni ada mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Jadi mad arid disukun ini terjadi apabila ada huruf mad tabi'i jatuh sebelum huruf yang diwaqafkan. Dan panjang bacaannya 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi pada lafal ayat tersebut terdapat hukum bacaan mad arid sukun, yakni yang terletak pada waqafnya, yang terletak pada akhir kalimatnya. Nasta'inu dan juga qadir. Nah, jadi dua lafal tersebut kita baca boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Itu mad arid sukun. Selanjutnya adalah madlin atau madlayin. Apa itu madlin atau madlayin? Jadi madlin atau madlayin ini terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun. Sebelumnya didahului dengan huruf yang berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca pada saat waqaf. Nah, panjang bacaannya itu 2, 4 atau bisa 6 harokat. Contohnya lafaz min khauf. Ada huruf waw sukun yang mana sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah yakni kha. Kemudian setelah huruf waw sukun ada huruf hidup yang diwaqafkan. Kemudian yang lafaz al-maut sama juga yang pertama ada waw sukun yang mana sebelumnya ada huruf mim yang berharokat fathah dan juga setelah waw sukun ada huruf ta yang diwaqafkan. Kemudian hadal bait ada huruf ba sebelum huruf ya sukun, kemudian setelah ya sukun ada huruf ta atau huruf hidup yang dibaca waqaf. Itu tadi madlin atau madlayin. Nah, kemudian yang kedua ada pembagian sukun yang asli. Yang pertama ada mad lazim harfi mukhaffaf. Apa itu mad lazim harfi mukhaffaf? Jadi mad lazim harfi mukhaffaf ini adalah huruf-huruf muqatta'ah yang terletak pada awal surah atau yang biasa kita kenal dengan fawatihus suwar. Ya. Huruf dari mad lazim harfi mukhaffaf ini ada 8 yang biasa kita kenal dengan istilah naqasa asalukum. Jadi ada nun, ada qaf, ada shad, ada ain, sin, lam, kaf dan juga mim. Nah, berapa panjangnya? Panjang bacaan dari mad lazim harfi mukhaffaf ini adalah 6 harokat. Contohnya Hamim.
Jadi ada huruf-huruf mad lazim harfi mukhaffaf ini, salah satunya hamim, yakni mimnya yang di atasnya itu ada tanda selendangnya, kemudian yasin, sinnya juga ada tanda selendangnya, dan nun juga ada tanda selendangnya, dan itu harus dibaca 6 harokat. Nah, kemudian bagian yang kedua yakni mad lazim harfi musyabba', huruf-huruf muqatta'ah atau fatihus suwar yang terletak di awal surah, sama seperti mad lazim harfi mukhaffaf, tetapi bedanya ini karena ada tasydidnya. Contohnya alif lam mim. Kemudian yang kedua alif lam mim ra. Yang ketiga ta sin. Nah, jadi pada lafal alif lam mim, kemudian alif lam mim ra, dan juga ta sin mim, itu huruf yang bertasydid harus kita idghamkan atau kita dengungkan. Perlu kita ketahui bahwa pada kaidah-kaidah fawathihus suwar di dalam hukum bacaan mad lazim ini ada 3 kaidah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kapan fawathihus suwar itu dibaca pendek, kemudian kapan dibaca 2 harokat, dan kapan dibaca 6 harokat. Jadi yang pertama, huruf-huruf fawathihus suwar itu bisa dibaca pendek. Kapan? Yakni ketika pengucapan huruf alif. Misal pada lafaz alif lam mim. Nah, alifnya itu dibaca pendek, tidak boleh 2 harokat ataupun 6 harokat. Kemudian ada yang dibaca 2 harokat, yaitu pada 5 huruf yang biasa kita kenal dengan istilah hayya toharo. Jadi huruf ha, ya, kemudian ko, ha, dan juga ro. Dan itu dihukumi sebagai mad asli atau mad yang dibaca 2 harokat seperti layaknya mad tabi'i. Contohnya seperti pada lafaz kaf ha ya ain shad. Jadi pada lafaz kaf ha ya ain shad itu huruf ha dan juga ya itu harus dibaca 2 harokat. Tidak sama dengan kafnya, tidak sama dengan ainnya, tidak sama dengan shadnya. Karena huruf ha dan ya ini adalah bagian fawathihus suwar yang memang harus dibaca 2 harokat. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga yakni dibaca 6 harokat. Nah, huruf-huruf yang dibaca 6 harokat ini sudah saya jelaskan tadi, terkumpul dalam lafal naqsu asanukum. Jadi ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, dan kaf, juga mim. Tuh, terkait dengan kaidah fawathihus suwar atau kaidah huruf muqatta'ah. Selanjutnya pembagian dari sukun yang asli. Ada mad lazim kilmi mukhaffaf, yakni apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun. Panjang bacaannya yakni 6 harokat. Jadi lazim kilmi mukhaffaf ini contohnya terbatas dalam Al-Qur'an. Yakni ada di dalam 2 ayat, yakni surah Yunus ayat 51 dan surah Yunus ayat 91. Yakni sebagaimana contohnya al-ana wa qad kuntum bi tasta'jilun. Itu contoh yang pertama. Ya, kemudian contoh kedua al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi contoh mad lazim kilmi mukhaffaf ini di dalam Al-Qur'an hanya terdapat 2 contoh saja. Nah, ini pada lafaz al. Jadi a-nya itu kita baca 6 harokat. Bukan ketika menyukunkan lamnya, tetapi ketika kita membaca alifnya. Al-ana wa qad kuntu. Demikian itu pembahasan terkait dengan mad lazim kilmi mukhaffaf. Jadi teman-teman nanti bisa praktekkan sendiri-sendiri sambil melihat contoh-contoh dari para konten kreator yang memang mungkin menyajikan pembahasan khusus terkait dengan
mad lazim kilmi mukhaffaf ini. Kemudian yang kedua yakni mad lazim kilmi mutsaqqal. Apa itu? Yakni bertemunya huruf mad dengan huruf yang bertasydid. Panjang bacaannya yakni 6 harokat. Contohnya walau kemudian yang kedua min dabbah. Nah, jadi pada lafaz waladdallin kemudian min dabbah itu harus kita tekan bacaannya. Pada lafaz do kemudian kita masukkan ke lamnya. Ini juga lafaz da kita masukkan ke ba-nya. Dallin dan dabbah, dan itu harus dibaca 6 harokat. Dan bahasan selanjutnya yakni bagian mad tambahan dalam mad far'i ini. Mengapa saya katakan mad tambahan? Karena memang mad ini agak condong kepada pembahasan mad asli, sama seperti mad tabi'i. Yang pertama yakni mad iwad. Apa mad iwad itu? Yakni at-ta'widu an tanwinin nasbi bi alifin madiyah hal al-waqfi bi miqdari harokataini. Jadi mad iwad ini adalah mengganti bacaan tanwin an atau fathatain pada saat waqaf dengan bunyi alif. Seperti contoh wakilah, maf'ulah, ajulah. Nah, ketiga contoh ini memang pada dasarnya lamnya berharokat fathatain, tetapi karena dia termasuk mad iwad, maka wajib dibaca fathah layaknya mad tabi'i, yakni sekiranya 2 harokat. Nah, di dalam mad iwad ini ada pengecualian, yakni ketika ada tak marbutoh berada di akhir bacaan atau pada saat waqaf. Tak marbutoh pada saat waqaf maka dibaca mengganti suaranya dengan bacaan ha, bukan lagi seperti mad iwad. Misal contohnya ila rabbiki radiyatan mardiyah, bukan ila rabbiki radiyatan mardiyatah, bukan seperti itu, tetapi kita waqafkan dengan bunyi suara ha. Nah, selanjutnya mad tambahan yang kedua yakni mad tamkin. Apabila ada huruf yang bertasydid dan berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, dan panjang bacaannya sama seperti mad tabi'i, ini 1 alif sama dengan 2 harokat. Contohnya huyyitum illiyina minan nabiyina. Saya rasa pembahasan ini sudah jelas. Kemudian kita lanjut terkait dengan mad farqi. Apabila ada mad badal bertemu huruf yang bertasydid, kemudian panjang bacaannya 6 harokat. Nah, mad farqi ini ketika kita lihat di dalam Al-Quran juga terbatas. Salah satu contohnya pada surat Al-An'am ayat 143 sampai 144, kemudian surat Yunus ayat 59 dan surat An-Naml ayat 59. Contohnya qul adzakaraini harrama amil unthayain. Yang kedua Allahu khairun amma yusyrikun. Kemudian yang terakhir pembahasan mad silah qasrah. Apa itu mad silah qasrah? Ini pembacaan mad far'i yang mana terdapat hak domir terletak di antara huruf yang berharokat dan bertemu dengan huruf selain hamzah. Panjang bacaannya berapa? Panjang bacaannya yakni 2 harokat. Contohnya innahu kana lahu ma. Nah, ketika kita lihat huruf hak domir yang pertama, contoh innahu kana, hak domir yang pertama itu terletak di antara 2 huruf yang berharokat. Yang pertama, sebelum huruf hak domir ada huruf nun. Nah, setelah huruf hak domir itu bukan huruf hamzah. Kemudian contoh yang kedua,
hak domir contoh yang kedua ini terletak di antara huruf lam dan di depannya bukan huruf hamzah. Ada beberapa catatan terkait dengan mad silah qasirah ini. Yang pertama yakni apabila ada hak domir yang mana sebelumnya ada huruf yang tidak berharokat atau dalam artian sukun, maka itu tidak bisa kita katakan sebagai mad silah qasirah. Contohnya fihi, kemudian minhu. Dan catatan kedua terkait dengan mad silah qasirah ini, apabila ada hak domir yang mana dia bersambung dengan huruf di depannya, misal annahul haqq, nah itu tidak bisa kita katakan sebagai mad silah qasirah. Nah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan singkat terkait dengan pembagian mad far'i yang kedua, yakni sebab terjadinya karena adanya sukun. Nah apabila teman-teman mungkin merasa penjelasan saya kurang maksimal atau penjelasan saya masih ada yang perlu dikoreksi, saya mohon untuk menyertakannya di kolom komentar. Dan sebelum pamit undur diri, saya mohon untuk teman-teman tetap mendukung dan mensupport channel YouTube Bang AR ini dengan cara subscribe, like, komen, kemudian di-share terkait dengan konten-konten yang ada di channel YouTube kami ini. Dengan harapan nantinya konten-konten kami selalu memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.